Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi dalam pelajaran IPA. Di sini Pak Edi hanya mengulang cara mengerjakan alat ukur besaran pokok dan besaran turunan. Kemarin sudah dibahas, tapi anak-anak dalam mengerjakannya masih banyak yang kurang tepat. Sehingga dengan mengulang ini semoga anak-anak mengerjakannya lebih tepat dan lebih mengerti. Bagi yang sudah, tinggal lebih memahami lagi supaya nanti di soal kalau banyak variasi, anak-anak kalau sudah paham nanti lebih mudah untuk mengerjakan. Oke, untuk pertemuan ketiga Pak Edi mengulang alat ukur besaran yang diulang pada besaran panjang dan massa. Panjang yang kita lihat nanti alat ukurnya jangka sorong, mikrometer sekrup, dan penggaris atau mistar. Kemudian kalau massa yaitu yang kita bahas yaitu neraca atau timbangan. Oke, kita langsung masuk, yaitu yang pertama A, jangka sorong. Langsung kita lihat contoh soal. Di gambar sudah jelas di mana jangka sorong itu ada dua skala. Yang atas skala utama, yang bawah skala nonius. Yang atas ini terlihat lebih jelas, skala noniusnya bawah lebih sedikit, lebih jaraknya pendek, kalau atas jaraknya agak jauh. Biasanya untuk skala nonius itu 0 sampai 10, tapi ini kok 15, tapi enggak apa-apa, yang penting anak-anak memahami yang bawah skala nonius, yang atas itu skala utama, yang bawah skala nonius. Dari contoh gambar ini anak-anak bisa menyebutkan berapa besar nilai skala utama. Dari gambar ini kelihatan skala utama, kita lihat 0 pada skala bawah berhenti di mana? Kan di sini. Lihat atasnya, kemudian depannya. Berarti ini adalah skala utama. Nah, berapa nilai skala ini? Kita lihat. Kalau di sini 7, sini 8, di sini 9. Berarti kalau sini 7, berarti dekatnya sini kanannya 7,1. Dan kanannya lagi ini 7,2. Berarti skala utamanya berapa? 7,2 mm. Kemudian kita lihat skala noniusnya berapa. Kalau nonius lebih gampang. Kita bahas skala yang bawah ini. Skala yang bawah ini lurus dengan atas. Di sini kelihatan berapa yang bawah lurus atas, yaitu di sini 10, berarti di sini 11, 12. Jadi skala noniusnya nilainya berapa? 12. Kalau sudah jelas untuk skala utama dan juga skala nonius, kita masukkan ke dalam rumus untuk menghitung. Jadi panjang benda sama dengan skala utama ditambah skala nonius kali ketelitian. Panjang benda berapa? Skala utamanya sudah jelas di atas, yaitu 7,2 mm ditambah 12 kali 0,01 mm. Kemarin sudah saya jelaskan ketelitian jangka sorong itu 0,01 mm. Berarti tinggal kita mengalihkan, berarti sama dengan 7,2 mm ditambah 0,12 mm. Asalnya 0,12 itu dari 12 dikali 0,01. Jadi ini 0,12 mm. Tinggal kita menjumlahkan dari 7,2 mm ditambah 0,12 mm. Jadinya panjang benda sama dengan 7,32 mm. Oke, kita lanjut pada contoh soal jangka sorong yang kedua. Ini dari gambarnya sudah jelas. Yang atas skala utama, yang bawah skala nonius. Nah, skala utamanya berapa? Kita lihat skala yang bawah nolnya ini berhenti di mana? Kita lihat atas dan depannya. Berarti ini skala utama. Berapa nilainya ini? Kita hitung. Kalau di sini 0, 1, 2, dan 3. Berarti kalau ini
Kalau ini berarti 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Berarti skala utamanya itu 0,8 mm. Dan untuk skala nonius gampang kita lihat, skala bawah lurus dengan atas. Di sini yang lurus berapa? Kalau di sini 0 berarti sini 1, 2, 3 berarti 3. Dah, kita ketemu skala utamanya 0,8 mm, skala noniusnya 3. Kita masukkan ke dalam rumus, yaitu panjang benda sama dengan skala utama ditambah skala nonius kali ketelitian. Telitiannya sama 0,01 mm. Jadi panjang benda sama dengan skala utamanya 0,8 mm ditambah skala noniusnya 3 kali 0,01 mm sama dengan 0,8 mm ditambah 0,03 mm. Tinggal menjumlahkan 0,8 mm ditambah 0,03 mm berapa? 0,83 mm. Oke, kita lanjut. Yang jangka sorong sudah, semoga jelas. Kita lanjut pada mikrometer skrup. Ini agak berbeda skalanya, ya. Di sini langsung Pak Edi ke soal, di mana bagian kiri di sini ini adalah skala utama. Kemudian yang muter ke atas bawah ini adalah skala nonius. Diingat, kadang gambar dibalik. Tidak harus kiri kanan. Kalau lurus ke kiri kanan itu adalah skala utama, kemudian yang ke atas bawah itu adalah skala nonius. Diingat, walaupun gambarnya dibolak-balik, anak-anak tidak boleh bingung. Pokoknya yang lurus kiri kanan itu skala utama, atas bawah ini skala nonius. Oke, kita lihat skala utamanya berapa. Yang terlihat yang kiri kanan, skala kiri ini yang terlihat berapa? 3. Berarti skala utamanya 3. Karena ini ada strip-strip bawah ini itu setengah. Berarti ini 0, ini setengah, 1, 1 setengah, 2, 2 setengah, kemudian 3. Di sini enggak ada, berarti yang terlihat hanya 3. Oke, kemudian skala noniusnya berapa? Yang kiri dan kanan lurus. Ini lurus. Berarti skala noniusnya 22. Ini lurus. Ini lurus. Pokoknya kalau lurus berarti kita lihat 22 dari mana? Bawahnya 20 pasti atasnya 21, 22, 23, 24, 25. Jadi skala noniusnya 22. Jadi panjang bendanya kita masukkan skala utama ditambah skala nonius kali ketelitian. Jadi panjang bendanya 3 mm ditambah 22 kali 0,01 mm sama dengan 3 mm ditambah 0,22 mm. Maaf, ini rumusnya ketelitiannya tidak ketulis, tapi sama caranya di depan. Sedangkan yang bawah sudah ada. Ini 0,01 mm ini ketelitian. Jadinya 3 mm ditambah 0,22 mm. Ini 0,22 asalnya dari mana? Dari 22 kali 0,01 mm. Jadi tinggal jumlahkan berapa panjang benda. 3 mm tambah 0,2 mm 3,22 mm. Oke, kita lanjut supaya memperjelas pada mikrometer skrup. Di sini sama soalnya kayak tadi, supaya anak lebih jelas. Yang kiri ini, yang skalanya kiri ke kanan ini adalah skala utama, kemudian yang atas bawah bagian kanan ini adalah skala nonius. Oke, skala utamanya berapa? Di sini angkanya tidak diperjelas, tapi anak-anak harus tahu. Kalau di sini 0, di sini setengah, 1, 1 setengah, 2, 2 setengah, 3, 3 setengah, 4, 4 setengah. Ya toh? Anak-anak ini berarti 0, setengah, 1, 1 setengah, 2, 2 setengah, 3, 3 setengah, 4, 4 setengah.
Jadi skala utamanya berapa? 4,5. Maaf, ini keliru. Kemudian skala nonisnya berapa? 27 yang lurus, kiri ke kanan lurus. Ini 27. Dari mana 27? Ini 25, 26, 27. Itu. Kemudian 28, 29, 30. Jadi panjang bendanya berarti skala utama ditambah skala nonius kali ketelitian. Jadi panjang benda skala utamanya tadi salah Pak Edi, berarti 4,5 mm ditambah 27 dikali 0,01 mm berarti sama dengan 4,5 mm ditambah 0,27 mm. Jadi panjang benda ini berapa? 5,77 mm. Jelas anak-anak? Kalau bingung nanti bisa cek di Emodo, nanti kita bahas bareng-bareng bersama teman. Oke, kita langsung pada alat ukur massa. Di sini alat ukurnya itu namanya neraca atau timbangan. Dari gambar ini ada 2 soal supaya anak-anak nanti lebih jelas. Neraca atau timbangan lebih mudah. Kalau dari gambar 1 ini semua bendanya pi, tapi anak timbangannya berbeda. Kemudian di sini sudah seimbang lurus. Kalau lurus berarti massa benda ini sama dengan anak timbangan ini. Berarti massa benda ini berapa? Tinggal menjumlahkan. Jadi massa bendanya berapa? 0,5 kg tambah 1 kg tambah 50 gram. Jadi massa benda berapa? Karena ini satuannya berbeda, kita buat satuan sama, kita buat gram. Jadi 0,5 kg berapa gram? 500 ditambah 1 kg berapa gram? 1000 ditambah 50 gram. Jadi massa benda sama dengan 1550 gram. Dari penjumlahan ini kita ubah lagi ke kilogram dibagi 1000, jadinya massa benda 1,55 kg. Oke, kemudian gambar kedua lebih gampang lagi. Masih sama massa bendanya pi. Kemudian di sini anak timbangannya ada 3. Kemudian antara P benda dengan anak timbangan sudah lurus seimbang. Jadi massa benda ini tinggal menjumlahkan 100 gram tambah 1000 gram tambah 50 gram. Jadi massa benda tinggal menjumlahkan karena satuannya sudah sama. Jadi 1150 gram. Jadi massa benda sama dengan 1,15 kg. Gampang kan anak-anak? Nanti kalau ada soal seperti ini lebih gampang, tinggal menjumlahkan, kita lihat satuannya, kalau beda kita buat sama. Oke, kita masih pada soal neraca. Di sini yang berbeda neracanya, neraca 3 lengan. Biasanya dipakai di laboratorium. Kalau neraca 3 lengan berarti ada yang atas itu lengan belakang, tengah lengan tengah, bawah lengan depan. Bagaimana caranya? Sama, tinggal menjumlahkan. Gampang kan ini? Nah, berapa massa benda lengan depan berapa? Ditambah lengan tengah ditambah lengan belakang. Jadi massa benda lengan depannya di situ kelihatan 5,4 gram. Kemudian di sini 70. Kemudian di atas 300 gram. Tinggal jumlahkan. Jadi massa depan massa benda sama dengan 375,4 gram. Ya, jelas, tinggal jumlahkan anak-anak. Gampang kan? Oke, kita lanjut, yaitu ke penggaris atau mistat. Kalau ini sudah biasa anak-anak mengukur ini, pasti ini gampang. Tapi ini gak beda, karena apa? Mengukurnya tidak dari skala 0 tapi dari skala berbeda. Di sini ada pensil, kita ukur panjangnya. Tapi dari skala ini 4 sampai terakhir. Nah, cara mengukurnya bagaimana? Berarti panjang pensil sama dengan skala terakhir kurangi skala awal. Terakhir berapa? 7,5.
Kemudian skala awalnya berapa di sini depan 4. Jadi 7,5 cm dikurangi 4 cm. Jadi panjang pensil berapa? 3,5 cm. Itu anak-anak gampang ini sebagai contoh. Kemudian lainnya nanti tinggal latihan soal. Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, mohon anak-anak langsung membuka soal di Edmodo, langsung dikerjakan. Tapi harus dipahami dulu. Kalau masih bingung, video tadi bisa diputar kembali baru mengerjakan. Kalau nanti agak terlambat, chat dulu ke Pak Edi, nanti bisa saya toleransi. Oke, dikerjakan, kita chat di Edmodo bersama-sama. Kalau ada yang sudah tahu bisa menjelaskan ke temannya yang belum. Kalau sudah tahu, semua lah hebat. Terima kasih, thank you.